Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Resiko Gangguan Pendengaran pada Neonatus Terinfeksi Sitomegalovirus Kongenital, Evaluasi Progresivitas Fungsi Pendengaran menggunakan BERA, DPOAE, dan DTI. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Yeni Endang Basirudin, Spesialis TKL Konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Yeni. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Saya persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat, promotor Profesor Dr. Yeni Endang Basirudin, Spesialis TKL Konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Apakah cukup terlihat gambarnya? Ya, kelihatan. Ya, terlihat. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Resiko Gangguan Pendengaran Neonatus Terinfeksi Sitomegalovirus Kongenital yang menggunakan evaluasi progresivitas fungsi pendengaran menggunakan BERA, DPOAE, dan DTI. Latar belakang dari penelitian ini adalah terdapatnya faktor risiko ketulian pada neonatus yang berdasarkan Joint Committee Infant Hearing pada tahun 2000. Di sini terdapat 10 faktor risiko, di antaranya adalah riwayat keluarga dengan tuli kongenital, infeksi TORS, berat badan bayi lahir rendah, perawatan di NICU, penggunaan ventilator selama lebih dari 5 hari, riwayat penggunaan obat-obat ototoksik, hiperbilirubin yang memerlukan transfusi tukar, terdapat sindrom terkait gangguan pendengaran, adanya kelainan maksilofasial dan nilai Apgar score yang rendah. Di sini yang saya hitamkan adalah penelitian yang akan saya lakukan karakteristiknya. Dan di situ terdapat pemeriksaan infeksi TORS, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex. Saya hanya mengambil dari satu penelitian tersebut, yaitu Cytomegalovirus Kongenital. Di negara maju, insiden CMV kongenital sebesar 0,64% sampai 0,7% dari seluruh kelahiran. Di Amerika Serikat, terdapat 30.000 neonatus CMV kongenital, 20% terdapat gangguan tumbuh kembang dan pendengaran. Terdapat juga 1.200 diantaranya mengalami gangguan pendengaran berat dan sangat berat. Sedangkan insidensi pada negara berkembang lebih besar, yaitu sebesar 1,1 sampai 5% dari seluruh kelahiran. Di Indonesia, 78,9% CMV terdapat wanita pranikah terdapat CMV, tapi tidak terdapat data CMV kongenital. Tapi di RSN pernah dilakukan suatu pemeriksaan, terdapat 24 neonatus, 5,8% terdapat infeksi kongenital, dan 78% diantara bersifat simptomatik. Kalau kita ambil secara rata-rata di dunia, CMV kongenital di dunia terdapat 0,2 sampai 2,5% dari seluruh kelahiran. Memang jumlah yang sangat sulit didapatkan. Hipotesis yang saya ajukan adalah, pertama, bayi dengan CMV kongenital yang lahir dengan hamil dengan CMV kongenital, kita lakukan pemeriksaan pendengaran, biasanya sudah kita lakukan setiap selama ini, tapi kita lihat karena dia bersifat fluktuatif dan progresif, suatu hal yang sangat jarang kita temukan, biasanya kalau udah gangguan sensori neural, dia akan bersifat menetap. Jadi saya berkesimpulan mungkin hipotesisnya bahwa terdapat kita harus menilai adanya jarak pendengaran yang dimulai dari jaris pendengaran dari perifer sampai sentral.
yaitu dengan menggunakan pemeriksaan MRI DTI, dinilai dari superior olivary nucleus, lemniscus lateralis, folliculus inferior, medial geniculate body, sampai auditory radiation. Tujuan penelitian ini adalah tujuan umum mengidentifikasi gangguan fungsi pendengaran pada neonatus yang terinfeksi CMV kongenital dibandingkan dengan pemeriksaan kelainan anatomi saraf pendengaran. Sedangkan tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fungsi pendengaran berdasarkan pemeriksaan pendengaran atau dengan menggunakan BERA, dan untuk mengetahui fluktuatif dan progresivitas gangguan pendengaran berdasarkan pemeriksaan BERA. Yang ketiga, ini mungkin yang menarik, adalah mengetahui kelainan anatomi saraf pendengaran berdasarkan pemeriksaan DTI. Kerangka teori dari penelitian ini adalah pada ibu hamil, dia terdapat pemeriksaan mengenai CMV berupa reaktivasi, reinfeksi atau primer pada ibu trimester 1, 2, dan 3. Infeksi tersebut dapat bersifat vertikal dari ibu langsung atau transplasenta yang akan mengenai infeksi fetus, kelainan multi-organ yang dapat bersifat simptomatik maupun asimptomatik. Simptomatik dapat berupa kelainan di bayi di neonatus tersebut berupa kelainan intrakranial pada mata, telinga, serta retikuloendotelial, dan juga dapat bersifat asimptomatik. Nah, kalau kita lihat memang di sini pemeriksaan pada telinga, kerusakan saraf pendengaran itu masih kita lakukan penelitian karena semua kecuali mata dapat mengakibatkan tuli sensori neural. Karena konsep dari penelitian ini, dari karakteristik yang sudah kita coba ambil dari infeksi virus, hiperbilirubin, berat badan lahir rendah, mikrosefali, kelainan tumbuh kembang, dan adanya prematuritas atau usia gestasi yang terinfeksi virus CMV kongenital, kita lakukan pemeriksaan fungsi pendengaran, dan kita melihat apakah ada pengaruh dari fungsi virus tersebut terhadap perubahan struktur anatomi ataupun karakteristik yang lain yang mempengaruhi traktus auditoris tersebut. Sehingga kita perlu melakukan evaluasi gangguan pendengaran yang berkala. Metode penelitian berupa longitudinal study observasional dilakukan di RSCM pada bulan Januari 2018 sampai Agustus 2020. Populasi penelitian, populasi target, semua bayi lahir dengan infeksi CMV kongenital kurang dari 3 minggu, dilakukan pemeriksaan BERA dan OI pada usia 3 dan 6 bulan, dan diantaranya dilakukan pemeriksaan MRI. Populasi terjangkau, seluruh neonatus dengan infeksi CMV kongenital di RSCM, dengan subjek sebagian dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria penelitian. Kalau kita lihat alur penelitian, semua bayi kita lakukan pemeriksaan kurang dari 3 minggu dengan melakukan pemeriksaan viral load dengan virus CMV-nya atau pemeriksaan antigen antibody pada virus tersebut. Setelah didapatkan keadaan CMV kongenital berdasarkan pemeriksaan virus tersebut, kita membagi apakah dia bersifat simptomatik atau asimptomatik dan berjangkauan dengan dokter anak. Dari situ, kita lakukan pemeriksaan OI dan BERA pada usia 3 bulan, sehingga akan didapatkan apakah pendengaran itu normal atau tuli sensori neural. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan MRI DTI, dan kembali lakukan pemeriksaan OI dan BERA pada usia 6 bulan. Di situ akan terlihat apakah pemeriksaan pendengaran yang usia 3 bulan dan usia 6 bulan akan bersifat normal, tetap normal dari gangguan menjadi normal, atau ada perubahan berupa tuli sensori neural. Apakah dia bersifat dari usia 3 bulan tetap gangguan tuli sensori neural, atau terhadap fluktuatif, atau terjadi progresivitas. Kalau fluktuatif dan progresif bila terdapat penurunan lebih dari 10 desibel. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Alur perkutan subjek penelitian kita melakukan dari dari bulan 2018 sampai 2020. Hanya kita dapatkan 254 subjek berusia 3 minggu dalam perapisan infeksi CMV. Ternyata dari sekian banyak memang gambarnya tidak terlalu khas. Hanya didapatkan 26 subjek dilakukan pemeriksaan OAE dan BERA pada usia 3 bulan.
6 subjek menolak dilakukan pemeriksaan OAI dan BERA lanjutan dikarenakan hasil yang didapatkan dia baik. Sehingga walaupun kita terangkan, dia tetap menolak. Sehingga hanya terdapat 20 subjek melakukan pemeriksaan OAI dan BERA pada usia 6 bulan. Dari pemeriksaan BERA pada 3 dan 6 bulan, hanya dapatkan 11 subjek melakukan pemeriksaan MRI DTI. 11 subjek menolak melakukan pemeriksaan DTI. Jadi secara umum yang lengkap melakukan pemeriksaan hanya 11 subjek. Dari 11 subjek tersebut, kita akan membaginya dalam jumlah telinga. Sehingga didapat 22 subjek jumlah telinga yang akan kita lakukan penilaian. Pada karakteristik yang kita dapatkan, hubungan karakteristik subjek dengan infeksi siampi kongenital didapatkan keadaan statistiknya bermana pada keadaan hiperbilirubin dibandingkan hiperbilirubin dengan normal, simptomatik dan asimptomatik, dan juga keadaan bermakna pada lingkar kepala, tumbuh kembang, dan usia gestasi. Itu yang kita hanya dari karakteristik saja. Sedangkan hubungan karakteristik subjek dengan gangguan pendengaran, kita dapatkan fungsi pendengaran antara yang normal dengan yang tidak normal, didapatkan infeksi siampi kongenital simptomatik meningkatkan resiko 31 kali untuk mengalami sensory neural hearing loss. Di sini terlihat pada nilai P dan efek indeks pengenaan 95%. Sedangkan yang lainnya tidak terlalu tinggi. Hubungan pemeriksaan BERA DTI dengan infeksi siampi kongenital, di sini kalau kita lihat terdapat penurunan nilai pada DTI lebih banyak pada kelompok siampi kongenital simptomatik dibandingkan asimptomatik. Jadi suatu hal yang kita dapatkan hasilnya lebih ke arah yang simptomatik. Hubungan pemeriksaan BERA dan DTI dengan infeksi siampi kongenital, terdapat hubungan antara neonatus infeksi siampi kongenital dengan sensory neural hearing loss. Tapi kita lihat dari jumlah yang 22 tersebut, terdapat penurunan nilai DTI lebih banyak terjadi pada kelompok siampi kongenital simptomatik. Jadi dibandingkan simptom dan asimptom, memang tidak bermakna secara statistik, tapi terdapat penurunan pada seluruh jaras, hampir pada seluruh jaras, pada trapezoid body, superior olivoid nucleus, inferior nucleus, dan auditory radiation. Kalau kita lihat pola fluktuasi fungsi pendengaran BERA 3 bulan dan 6 bulan, pada simptomatik banyak terdapat ditemukan perbaikan dan perburukan dari hasil pemeriksaan fungsi pendengaran. Dengan intensitas pendengaran terjadi antara 10 sampai 40 desibel pada telinga yang sama. Hal yang menarik juga terjadi, ternyata kita dapatkan adanya auditory neuropathy spectrum disorder atau disinkroni pada bayi yang awalnya kita dapatkan 3 telinga, sedangkan 6 bulan jadi 4 telinga. Itu terdapat karena memang kita dapatkan fungsi dari kokleanya sebelumnya tidak baik, kita dapatkan pada usia 6 bulan membaik. Sedangkan hubungan karakteristik subjek dengan pemeriksaan DTI, terdapat justru ini yang kita temukan, adanya pada kasus viremia dia terdapat peningkatan FA-DTI. Jadi kalau kita secara garis besarnya, mungkin gambaran seperti radius pada siampi viremia dia meningkat di regio inferior colliculus pada kelompok siampi dengan viremia positif. Sedangkan terdapat penurunan justru kita dapatkan pada regio inferior colliculus dengan sensory neural hearing loss, dan ada gangguan pada regio medial unipolar body, hiperbilirubin, berat badan lahir rendah, keterlambatan tumbuh kembang, dan usia gestasi. Sehingga kalau kita lihat kenapa kita dapatkan ini, ternyata viremia positif memiliki hubungan bermakna dengan peningkatan EVA index, sedangkan sensory neural memiliki hubungan bermakna pula pada EVA index pada colliculus inferior. Jadi ini bisa satu hal yang kita bisa dapatkan. Sedangkan pada EVA index pada kenapa di regio colliculus inferior, kalau kita lihat pada viremia positif, di sini EVA index-nya juga cukup baik pada daerah 0,2, didapatkan spesifitas dan sebesar 68,8% dan spesifitas sebanyak 83,3%, sehingga kita bisa mengambil bahwa keadaan viremia positif dengan pembesaran lingkar diameter lingkar FA-DTI tersebut memiliki sesuatu yang cukup bermakna.
Simpulan, infeksi CMV kongenital simptomatik, hiperbilirubin, lingkar kepala abnormal, keterlambatan tumbuh kembang, memiliki hubungan dengan sensory neural hearing loss berdasarkan hasil DERA. Yang kedua, yang kita dapatkan adalah terdapat memang fluktuasi progresivitas gangguan pendengaran pada neonatus terinfeksi CMV kongenital. Dan yang ketiga, terdapat peningkatan EVA index di region inferior colliculus pada kelompok CMV kongenital dengan viremia positif dan penurunan EVA index di region inferior colliculus pada tuli sensory neural. Sarannya, pemeriksaan DERA, DPOA, dan DTI diharapkan menjadi standar pemeriksaan dini menilai fungsi pendengaran, karena dengan pemeriksaan pendengaran dapat menilai fluktuasi, progresivitas, dan kelainan anatomi, sehingga kita harapkan masyarakat dapat mengetahui dampak dan pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran akibat infeksi CMV kongenital dan faktor risiko lainnya. Kalau kita ambil secara umum dan garis besarnya, bila ada seorang bayi neonatus, kita dapatkan gangguan CMV kongenital, pada region colliculus inferior harus kita perhatikan sekali bahwa memang ada pengaruh dari viremia tersebut, sehingga akan meningkatkan pembesaran atau peningkatan jumlah FADTI pada colliculus inferior tersebut di daerah perifer, sedangkan pada yang lainnya menunjukkan adanya hal yang bermakna, tapi kita akan melihat pada sensory neural memang beberapa penelitian menyatakan bahwa pada colliculus inferior menyatakan adanya perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kandidat doktor Dr. Triyuda Airlangga Harjo Prawito, spesialis TKL konsultan. Baik, sebelum saya memulai ujian, saya ingin menanyakan dulu kepada kandidat doktor, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Ya, Prof. Terima kasih. Baik, saya persilakan kesempatan pertama kepada Ketua Program Studi dan juga Ketua Tim Penguji hari ini, Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Terima kasih, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat selalu. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Dr. Triyuda Airlangga Harjo Prawito dan keluarga atas keberhasilan Anda hingga dapat melaksanakan ujian promosi pagi ini, yang merupakan tahap akhir proses pendidikan program doktor FKUI. Pertanyaan saya adalah tentang usulan mekanisme gangguan pendengaran pada infeksi CMV kongenital. Pertanyaannya adalah, hal-hal baru apa saja yang Anda temukan yang belum pernah dilaporkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah, manfaat apa saja dalam praktek kita sehari-hari yang dapat digunakan dari hasil temuan baru tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, hal-hal yang baru yang kita dapatkan pada penelitian ini adalah kita akan mendapatkan ternyata ada perubahan pada struktur jaras pada jurus pendengarannya. Pertama adalah kita, karena memang penelitian ini tidak pernah dilakukan pada bayi kurang dari 1 tahun dengan fungsi pendengaran dan pemeriksaan jaras pendengaran dan juga faktor virusnya, dan sangat spesifik melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi hal yang baru kita dapatkan, karakteristik dari pemeriksaan tersebut yang kita dapatkan harus diantisipasi. Pertama adalah kita harus menilai bila ada seorang bayi lahir dengan kecurigaan ada infeksi CMV, harus kita pastikan pemeriksaan tersebut baik berupa pemeriksaan fungsi pendengaran secara dini atau dengan, dan bila dimungkinkan bisa dilakukan pemeriksaan DTI, sehingga kita dapat mengetahui fungsi atau jaras tersebut masalahnya ada di mana, apakah di dalam jarasnya atau mungkin tidak, atau berupa di tempat yang lainnya. Sehingga ya hal-hal yang baru kita dapatkan memang spesifik dilakukan pada jaras dan fungsi pendengarannya.
Karena memang di luar negeri, hasil dari penelitian berbanyak luar negeri adalah mereka harus melakukan pemeriksaan berulang setiap usia 3 bulan sampai usia 3 tahun, dilakukan terus-menerus. Mengingat di Indonesia, pemeriksaan BERA dan DTI ini juga tidak banyak terdapat di banyak provinsi, sehingga saya juga berkesimpulan apabila ada hasil yang kita dapatkan, kita juga bisa hanya beberapa kali saja melakukan pemeriksaan. Yang pasti pemeriksaan BERA tidak perlu dilakukan setiap 3 bulan, mungkin setiap 3 bulan pertama sampai usia 1 tahun, dan kita bisa menilai jaras tersebut apakah dia mempunyai perubahan, karena perubahan jaras tersebut tidak banyak berbeda. Untuk hal yang kedua, manfaat sehari-hari yang kita dapatkan pada hasil penelitian ini, mungkin kita akan mendapatkan apabila saya sebagai dokter THT mendapatkan hasil pemeriksaan bayi, kita juga diupayakan dapat menilai juga fungsi pendengaran semua bayi. Dan kita juga apabila didapatkan hasil yang gangguan pendengaran, saya akan mencoba mengusulkan atau memeriksa pemeriksaan viremia tersebut. Apakah terdapat, karena memang viremia tersebut dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Dan kita lakukan tata laksana yang lebih baik agar harapannya nanti perubahan itu bisa terjadi. Dan juga mungkin pada pemeriksaan berikutnya bisa lakukan sebagai follow up pada hasil pemeriksaan pada usia lebih besar lagi pada berikutnya. Terima kasih, mungkin itu jawabannya Prof. Suhendro. Baik, terima kasih. Cukup, Pak Dekan. Terima kasih Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Saptawati Bardasono Master of Science untuk membukakan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan Prof. Tati. Terima kasih Pak Dekan selaku pimpinan sidang. Tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Triyuda Erlangga Harjo Prawito atas kegigihan sehingga akhirnya sampai juga di penghujung perjuangannya selama lama sekali ya. Nah, penelitian yang diangkat ini sangat menyentuh sekali karena Dr. Angga memberi perhatian kepada bayi-bayi yang dilahirkan dengan infeksi kongenital sitomegalovirus. Dan ternyata selama hampir 3 tahun melakukan penelitian ini sejak Januari 2018 hingga Agustus 2020 yang terkendala dengan COVID-19, Dr. Yuda menemukan 26 bayi dari 254 yang dilakukan penapisan infeksi CMV ini, atau sekitar 10,2%. Jadi cukup tinggi gitu ya, 10,2%. Atau diperkirakan 1 dari 10 bayi yang lahir sampai dia usia 3 bulan itu kemungkinan berisiko terinfeksi CMV kongenital ini. Nah, ada satu penelitian di Belgia yang dipublikasikan di Pediatric 2019 itu juga memberi perhatian kepada masalah gangguan pendengaran pada bayi-bayi CMV ini dan didapatkan sekitar 12%. Sementara pada penelitian Dr. Angga itu didapatkan 23 dari 52 telinga atau 44% yang mengalami gangguan tuli sensori neural ini. Dan kalau kita bedakan antara yang simptomatik dan asimptomatik, tentunya memang yang simptomatik itu hampir mencapai 90% dan yang asimptomatik sekitar 20%. Pertanyaan saya yang pertama, bila hasil penelitian di Belgia itu, faktor yang terkait dengan kejadian tuli sensori neural pada bayi dengan infeksi kongenital CMV simptomatik adalah adanya infeksi primer dari ibunya saat kehamilan kurang 14 minggu. Kemudian adanya diseminasi infeksi saat proses persalinan dan terlihatnya gambaran abnormal dari hasil pemeriksaan MRI. Nah, menurut saudara, kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan angka kejadian gangguan atau tuli sensori neural ini lebih tinggi di penelitian ini? Apakah pemeriksaan
status misalnya bayi berat lahir rendah yang cukup tinggi di Indonesia, status prematuritas, serta ukuran lingkar kepala, ya, sudah cukup dapat mengindikasikan adanya resiko terjadinya tuli sensorineural pada bayi-bayi ini. Mengingat tadi Dr. Angga mengatakan pemeriksaan-pemeriksaan yang khusus itu sulit untuk dilakukan. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, Dr. Angga menyampaikan bahwa salah satu keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah tidak adanya pembanding bayi tanpa infeksi kongenital CMV yang akan digunakan sebagai kontrol. Yang saya tanyakan, info apa sebetulnya yang Dr. Angga harapkan bila hasil mengikut sertakan bayi tanpa CMV tersebut? Demikian dua pertanyaan saya, Dr. Angga, silahkan untuk dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Saptawati Badosono, Master of Science. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang penelitian ini kita dapatkan dari 254 hanya terdapat 26 pasien. Itu pun banyak yang mengundurkan diri memang karena sulitnya penelitian tersebut. Bila dilihat angka kejadian di negara berkembang 1-5% itu memang lebih banyak kejadian CMV kongenital. Mungkin faktor-faktornya banyak dari Prof yang sebutkan tadi. Salah satunya mungkin karena adanya faktor gizi yang mungkin tidak terlibat. Tapi saya tidak melakukan penelitian, tidak sampai ke arah situ. Tapi memang angka kejadiannya dan di RSM pun hampir sampai 5,8% yang terdapat infeksi, sehingga kalau dilihat memang lebih banyak. Tapi kalau dilihat memang dibandingkan dengan di Belgia, kejadian tersebut lebih tinggi karena menggunakan studinya mungkin kalau di Belgia yang saya ketahui mereka sangat panjang, kalau nggak salah sampai beberapa tahun, sedangkan di sini saya hanya melakukan pemeriksaan sampai 6 bulan. Sehingga mungkin kejadian yang ditangkap langsung hanya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar, karena mereka melakukan semua pemeriksaan di follow up sampai usia, kalau menurut yang di Belgia sampai usia 4 tahun. Sehingga mereka akan memiliki data yang lebih lengkap. Dan juga di Belgia itu diperiksa, yang saya ketahui, di Belgia itu lakukan pemeriksaannya dia secara seluruhnya berdasarkan jumlah bayi. Sedangkan kami di RSM ini dilakukan berdasarkan jumlah telinga, sehingga mungkin presentasinya apabila ada satu pemeriksaan gangguan pendengaran pada satu neonatus, terhitungnya di 2. Jadi memang jumlahnya relatif lebih banyak mungkin itu, Prof. Sehingga kita harus memastikan secara detail dan mereka tidak melakukan pemeriksaan MRI. Terima kasih, Prof. Yang kedua, keterbatasan dari hasil penelitian ini tidak adanya pembanding bayi tanpa infeksi kongenital. Saya harapkan sih memang dengan adanya memberi subjek penelitian bayi sehat, harapannya kita bisa membandingkan antara bayi sehat sehingga dapat mengetahui kemungkinan resiko atau outface lebih tinggi dibandingkan dengan CMV kongenital asimptomatik. Sehingga kita dapat mencari hubungan peningkatan dan penurunan EVA index dibandingkan antara mereka berdua. Karena memang dari penelitian saya membandingkan langsung bayi CMV, semuanya bayi CMV, sehingga dibandingkan langsung, sedangkan dengan adanya pembanding kita dapat mengetahui lebih baik. Tapi dari hasil penelitian ini juga memang terdapat perbedaan yang juga cukup signifikan antara gangguan CMV kongenital simptomatik dengan gangguan asimptomatik, sehingga kita akan melihat perbedaan atau perbandingan tersebut lebih jelas dan lebih baik lagi bila kita bandingkan dengan keadaan bayi dengan tanpa resiko CMV kongenital. Hal itu sudah pernah coba dilakukan dengan menilai dengan pemeriksaan BTI pada bayi normal. Memang pada bayi pada usia antara 3 bulan sampai 6 bulan untuk mau dilakukan pemeriksaan BTI tersebut memang perlu effort dan perlu penjelasan yang lebih baik lagi kepada ibunya apa harapan dari nilai ini. Karena mungkin dari bayi yang kita periksa juga hanya ujung-ujungnya hanya 11 pasien dan kita hanya mendapatkan 22 telinga yang coba kita olah, kita lakukan pemeriksaan statistik lebih baik lagi. Hasilnya memang
kejadiannya juga cukup membuat kita terlihat bahwa memang ada faktor-faktor yang bisa kita nilai dibandingkan dengan kejadian di luar negeri tersebut. Terima kasih, mungkin itu Prof. Saptawati. Terima kasih Dr. Triyuda Erlangga Harjo Prawito atas jawabannya yang sangat memuaskan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Tati. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Vera Ibrahim, Master of Science PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Vera. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Pak Dekan, Prof. Ari. Pertama-tama saya tentu sama dengan yang lain mengucapkan selamat kepada Dr. Angga, panggilannya Angga ya, atas capaiannya sampai pada tahap ini. Pertanyaan saya adalah, apakah yang ditemukan pada gambaran DPI itu sudah bisa kita katakan merupakan suatu ciri khas kelainan yang disebabkan oleh infeksi CMV terkait dengan tulis neurosensorial neural. Nah, seandainya memang sudah merupakan ciri khasnya khas, artinya ini kan ada 3. Peningkatan FA pada DPI di regio inferior kolikosis, penurunan pada tempat yang sama, kemudian penurunan di FA DPI pada regio medial genikuler. Nah, dari ketiga itu, apakah ada yang memberikan ciri yang khas yang memang disebabkan oleh infeksi CMV, tidak disebabkan oleh penyebab lain? Apakah itu sudah bisa kita sebutkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelainan ataupun hasil yang diperoleh katanya adalah fluktuatif. Jadi ada bayi yang dengan kelainan SNHL ini yang tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada pada bulan ke-6. Jadi karena dilihat dari jumlah presentasinya. Nah, apakah dilihat kelainan yang gambaran DPI yang khas tadi itu memang berubah atau tetap saja? Jadi pada yang bayi tetap menderita kelainan tuli sensori neural ini tetap sama, ataukah yang berubah itu terjadi perubahan gambaran sehingga kita nanti bisa menggunakan pemeriksaan ini sebagai untuk memprediksi. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah pada kelainan yang diperoleh dikaitkan dengan viremia yang memang adalah karena penyebabnya adalah infeksi CMV. Nah, CMV ini kan sudah ada obat yang spesifik terhadap infeksi virus ini, yaitu ganciclovir. Apakah dengan hasil-hasil pemeriksaan ini kita bisa menentukan, jadi karena tadi fluktuatif, kemudian kita tahu terkait dengan viremia, sehingga kita bisa terapi, kemudian bayinya menjadi tidak terjadi kelainan tuli sensori neural tadi. Jadi pemeriksaan apa yang saudara anjurkan untuk tadi mengantisipasi ada bayi yang mungkin bisa diterapi sehingga tidak terjadi kelainan, atau mungkin yang tadi terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang diajukan. Demikian Ketua Sidang, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Vera Ibrahim, MSc, PhD, spesialis mikrobiologi klinik, konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Dari 3 pertanyaan tersebut memang kalau kita lihat apa yang bisa kita harapkan dari pemeriksaan ini, karakteristik apa yang pada infeksi septicemia tersebut. Kalau kita lihat memang karakteristik yang bisa kita lihat pada pemeriksaan pada gambaran DPI itu memang 3 faktor tersebut, yaitu FA-DPI, dia akan terjadi kelihatan yang spesifik terdapat pada gangguan pada keadaan di coliculus inferior. Di situ terlihat coliculus inferior tersebut pada keadaan viremia dia akan lebih membesar, dan pada gangguan sensori neural dia akan lebih mengecil. Sehingga kalau kita perhatikan memang hal tersebut bisa menjadi satu kejadian yang lebih ciri khas infeksi CMV bila kita meminta bahwa adanya gangguan CMV tersebut terdapat gangguan dengan
viremia, itu akan terlihat gambaran lebih menebal, atau dengan FA DTI itu nilainya lebih besar. Sehingga bila kita dapatkan keadaan, karena di pemeriksaan ini dalam viremia tersebut memang patognomoniknya adalah tergambar adanya pembesaran dari folliculus inferior. Sehingga menyangkut sekalian menjawab pertanyaan yang nomor 3, apabila kita dapatkan pemeriksaan di awal fungsi pendengaran, ada gangguan pendengaran, dan kita lakukan pemeriksaan DTI, didapatkan adanya edema atau pembesaran pada folliculus inferior, dengan pemberian ganciclovir diharapkan dia akan mengurangi faktor infeksi atau faktor edema yang terdapat pada folliculus inferior tersebut. Nah itu setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan follow up lanjutannya, apakah bisa dilakukan pemeriksaan pendengaran saja, karena memang ciri khas dari CMV ini adalah dia bersifat fluktuatif dan progresif. Apabila harapannya memang beberapa literatur juga menyatakan bila dilakukan pemeriksaan berulang dan tidak banyak perubahan sampai usia 1 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan DTI, itu juga menggambarkan satu hasil yang baik. Dan itu juga menjadi acuan kita untuk apabila terdapat pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan virus dan sudah dilakukan pemeriksaan radiologis, itu akan menggambarkan adanya perbaikan. Dan apabila sebaliknya, apabila kita lakukan pemeriksaan gangguan pendengaran, mungkin saya akan melakukan menyarankan apabila ada gangguan pendengaran, kita akan menyarankan apakah jangan-jangan ada gangguan infeksi virus CMV kongenital yang akan mengakibatkan gangguan pendengaran, sehingga kita akan bisa memfollow up pasien tersebut untuk hasil yang lebih baik. Yang nomor 2 tentang kelainan yang diperoleh, memang sama itu tadi ada sensorineural hearing loss, itu memang kita dapatkan beberapa hasil yaitu adanya gangguan pada CMV kongenital. Karena memang yang kenapa saya tertarik dengan hasil ini, karena memang sifat fluktuatif dan progresifnya tersebut bisa kita temukan, dan memang khasnya dari CMV tersebut dia bersifat yang perubahan itu terus-menerus. Sehingga memang kalau kita harapkan pemeriksaan terus-menerus, yang seperti saya katakan tadi, bahwa memang effort untuk melakukan pemeriksaan berulang selama 3 bulan juga dibutuhkan waktu yang panjang untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Mungkin terima kasih, mungkin itu Dr. Vera atas jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian Pak Dekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vera. Berikutnya saya persilakan Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Yakub. Terima kasih Prof. Ari atas kesempatan yang diberikan sebagai ketua sidang. Ya, jadi pertama saya mengapresiasi kegigihan Dr. Angga dalam melakukan penelitian yang lebih mendalamnya dari segi radiologi tentunya tentang DTI. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa DTI mempunyai peran yang sangat baik untuk melihat adanya korelasi dengan infeksi cytomegalovirus pada penelitian ini. Lanjutkan mungkin pertanyaan dari Dr. Vera. Tadi kita bisa melihat bahwa folliculus inferior itu mempunyai peran yang penting dalam penilaian DTI pada pasien-pasien cytomegalovirus kongenital ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa di daerah yang lain tidak ada istilahnya nilai yang bisa mempunyai makna untuk pasien-pasien ini? Itu yang kedua adalah kita bisa melihat dari pemeriksaan DTI ini mengenai ada sensitivitas dan sensitivitas dengan EVA index. Ya, kita tahu DTI itu ada beberapa parameter seperti mean diffusivity,
terus ada radial diffusivity, yaitu kita bisa lihat bahwa FA index mempunyai positif di colliculus inferior. Ya, jadi yang pertama adalah pada MRTI baru lahir dengan viremia positif. Nah, bagaimana mekanisme FA index ini di colliculus inferior? Kalau di tempat lain tidak begitu ada yang bisa kita ambil. Yang kedua, saya tekankan lagi mengenai sensitivitas dan spesifitas dari nilai FA index ini di colliculus inferior pada bayi baru lahir dengan viremia yang positif. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Ari. Itu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat, Dr. Yakub Pandilaki, spesialis radiologi konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang pada mekanisme peningkatan FA index pada colliculus inferior pada bayi lahir dengan viremia positif itu menunjukkan adanya satu kejadian yang kita dapatkan. Karena kita seperti kita ketahui memang infeksi virus memasuki sawar darah otak dan menyebabkan infeksi pada daerah sentral nervous system-nya. Keadaan ini akan mengaktifkan sel inflamasi pada daerah pusat tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa terdapat korelasi antara peningkatan viral load dengan peningkatan sel inflamasi di central nervous system tersebut. Namun tidak ada penelitian sebelumnya yang menggambarkan bahwa virus tersebut spesifik berlokasi pada inferior colliculus. Tapi kalau kita lihat memang ada beberapa penelitian yang khusus pada colliculus inferior tersebut, memang mereka site dari virus tersebut memang lebih menyukai lokasi di colliculus inferior karena bentuk dan lokasi dari antara perpindahan antara daerah perifer sampai sentral. Dan juga kita lihat peningkatan kadar air atau edema jaringan akan mengubah anisotropi difusi. Jadi kalau dia airnya banyak dan adanya edema tersebut sehingga FA tersebut akan lebih meningkat. Edema tidak selalu mempengaruhi mielin atau akson tersebut sendiri tapi mengubah bobot selulernya. Edemanya dapat dikategorikan sebagai edema seluler, edema sitotoksik seperti terjadi pada beberapa iskemia. Tapi gambaran yang kita dapatkan mungkin Dr. Yakub bisa memberikan tulisan kepada kami semua bahwa memang bila adanya pembesaran atau edema pada daerah colliculus inferior, kita juga harus curiga. Jangan-jangan memang ada gambaran yang spesifik dari adanya gangguan pada apalagi ditemukan pada colliculus inferior. Jangan-jangan memang ini adalah satu infeksi virus yang mengakibatkan gangguan pada bayi tersebut. Jadi mungkin kalau secara tulisan dari Dr. Yakub, apakah ada kecurigaan adanya infeksi virus CMV? Mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada penelitian ini, Dr. Yakub. Yang kedua, menurut saya, apakah mengenai sensitivitas dan spesifisitas dari nilai FA index di colliculus inferior pada bayi baru lahir dengan viremia positif? Pemeriksaan DTI tersebut memiliki sensitivitas 68,8% berdasarkan ROC yang kita dapatkan untuk mendiagnosis bayi yang terinfeksi CMV kongenital dengan viremia positif dan spesifitas 83,3%. Sehingga kemudian kecil kesalahan DTI untuk mendiagnosis CMV kongenital pada pasien dengan peningkatan FA index di colliculus inferior. Dengan begitu, DTI dapat digunakan sebagai screening evaluasi dan follow-up jarak pendengaran pada pasien terinfeksi CMV kongenital. Jadi, seperti saya katakan tadi, bahwa memang adanya peningkatan jarak tersebut pada regio yang lebih membesar 0,4, itu akan kita sudah bisa lebih banyak untuk mengetahui jangan-jangan memang adanya edema, karena berdasarkan spesifitas dan spesifitas juga cukup baik. Harapannya nanti ke depan memang harus baik apakah itu berupa pemeriksaan di awal atau mungkin pemeriksaan follow up pada pasien tersebut sehingga kita bisa membandingkan perubahan regio atau jarak FA DTI pada pasien tersebut. Mungkin itu Dr. Yakub, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Angga menjawab dengan sempurna dan sangat jelas ya. Terima kasih Bapak Dekan sebagai Ketua Sidang. Saya rasa cukup dari saya. Ya, terima kasih
Dr. Yakub. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari FK Unpad, Dr. Ratna Anggraini, spesial TKR konsultan MKes untuk pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sekali lagi pada Dr. Triyuda Airlangga atas jerih payahnya telah dapat membuat suatu karya ilmiah disertasi yang menurut saya sangat berharga sekali. Mengingat kasusnya memang susah, complicated, waktunya juga tidak menguntungkan dengan adanya pandemi ini. Tetapi untuk melengkapi sempurnanya karya ilmiah ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Dr. Triyuda. Pertanyaan pertama yaitu, kalau saya merangkaikan mulai dari judul pertanyaan penelitian dan hipotesis dari penelitian ini, penekanannya disampaikan yaitu pada evaluasi progresivitas penekanannya. Ya. Tetapi dalam melihat pertanyaan penelitian, terutama mungkin yang nomor 3, apakah ada hubungan, dan jawaban sementara dari hipotesis yaitu terdapat hubungan antara fungsi pendengaran dengan kelainan anatomi dengan DTI. Tetapi pada pembuktiannya saya lihat dari, maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Jelas dok. Ya, baik, terima kasih. Dari tabel 44 dan tabel 45, mungkin banyak yang atau lebih banyak yang kurang signifikan. Hanya di tabel 45, secara fraksional anisotropi, FA index pada DTI dengan karakteristik subjek pada yang tadi colliculus inferior dan medial gynecolith itu yang merupakan hal yang signifikan. Jadi pertanyaan saya mungkin selanjutnya yaitu apakah Dr. Angga bisa lebih memperjelas, mungkin sebenarnya urutannya sudah baik, tapi mempertegas lagi supaya ini pertanyaan penelitian ini menjawab hipotesis yang diajukan. Yang kedua yaitu dengan adanya keterbatasan penelitian khususnya untuk mengevaluasi progresivitas sifat dari CMV terhadap sensory neural hearing loss ini, tadi dikatakan bahwa di luar negeri itu bisa terus diobservasi sampai usia 3 tahun setiap 3 bulan. Nah, saya tidak melihat dengan adanya keterbatasan ini, kapan fungsi pendengaran ini dapat dilakukan pemberhentian untuk evaluasinya. Karena saya belum lihat di dalam saran, kalau sesuatu ada keterbatasan, tentunya dilanjutkan saran berikutnya apa. Gitu. Dan mungkin yang ketiga, yaitu ini sebagai penegasan saja, yaitu saya membaca di beberapa lembar, ada yang sedikit kurang sinkron menurut saya. Nah, tadi telah disampaikan bahwa pemeriksaan DTI ini yaitu sebagai prediktor atau katakanlah bisa memprediksi kelainan gangguan sensori neural. Tetapi di alinea lain itu dikatakan hanya sebagai pemeriksaan tambahan. Jadi mohon klarifikasi atau mungkin konfirmasi. Demikian pertanyaan dari saya, Ketua Sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Ratna Anggraini, spesialis THT konsultan, Magister Kesehatan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari 3 pertanyaan tersebut, saya juga akan menjawab pertanyaan tentang judul evaluasi progresivitas fungsi pendengaran dikaitkan dengan fungsi DTI. Pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa memang dari kita lihat dari tabel 45, memang tergambar hanya daripada beberapa lebih banyak pada regio colliculus inferior saja. Dan kita lihat pada BERA 3 bulan juga tidak menunjukkan pada area yang bermakna dibandingkan dengan area medial dan kulit
Sedangkan dari sini kita melihat sebenarnya dari beberapa penelitian yang kita dapatkan, hasil dari pemeriksaan tersebut, kita bandingkan antara pemeriksaan daerah 3 bulan dan daerah 6 bulan, juga lebih bermakna pada daerah yang 3 bulan. Apakah itu nanti menjadi satu hal yang penting yang harus kita ketahui bahwa memang faktor dari maturitas tersebut yang mempengaruhinya. Tapi kalau kita lihat perubahan tersebut yang terjadi adalah terdapat fluktuasi antara 10 desibel sampai 40 desibel itu yang kita dapatkan. Sedangkan pada tabel 45 memang menyatakan hubungan karakteristik subjek dengan pemeriksaan DTI pada seluruh regio tersebut memang beberapa kita lihat untuk gangguan pendengaran dan viremia tergambar adanya kejadian yang bermakna pada daerah 3 bulan dan viremia. Sedangkan kalau kita lihat adanya kadar bilirubin, berat badan lahir, dan tumbuh kembang serta usia gestasi, hanya terdapat pada regio di sentral, itu pada regio medial clitoris. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan memang hal tersebut terjadi memang di daerah sentral. Harapannya memang maturitas dari pemeriksaan tersebut masih kita harapkan. Memang sehingga judulnya progresivitas kita bisa nilai dari viremianya dan dari daerah 3 bulan. Berikutnya tentang kriteria penelitian evaluasi progresivitas tadi saya sampaikan, memang ya kita harus memastikan di luar negeri memang dilakukan pemeriksaan daerah usia 3 bulan sampai beberapa literally sampai usia 3 tahun atau sampai 6 tahun. Hal itu terjadi memang karena mereka hanya melakukan pemeriksaan daerah yang berulang-ulang. Sedangkan kita harapannya bahwa dengan pemeriksaan daerah plus dengan pemeriksaan DTI ini memberikan gambaran yang jelas tentang progresivitas, tentang fluktuasi atau tentang jarak pendengaran tersebut. Jadi kita melihat tidak hanya sebagai fungsi pendengaran, tapi juga sebagai anatomi seperti apa. Bila ternyata yang seperti kita ketahui pada gangguan pendengaran non CMV, kita biasanya akan mendapatkan adanya penurunan nilai FI-DTI pada kualitas inferior. Tapi harus kita pasien apakah gara-gara terdapat adanya viremia tersebut akan mengakibatkan perubahan fluktuasi pada fungsi pendengaran tersebut. Yang ketiga, apakah DTI sebagai prediksi atau sebagai pemeriksaan penunjang? Memang dari awal pemeriksaan DTI ini kita bisa lakukan sebagai prediksi apabila kita melakukan satu pemeriksaan tersebut hanya misalnya pada pasien bayi baru lahir yang bisa dilakukan pemeriksaan DTI karena memang sangat jarang bayi langsung melakukan DTI. Itu sebagai prediksi bisa kita mungkin kalau misalnya ada dokter teman sejawat dari bagian anak yang melakukan pemeriksaan fungsi kepalanya, nah itu mereka akan bisa kita tambahkan pemeriksaan DTI. Sehingga kita bisa meminta jaras pendengarannya sekalian diperiksa. Itu bisa dilakukan sebagai prediksi pendengaran, prediksi jaras pendengarannya. Dan tentu tidak hanya itu, memang sebagai pemeriksaan penunjang adalah dia juga memang yang harus dilakukan untuk prediksi tersebut adalah kita lakukan pemeriksaan fungsi pendengaran menggunakan daerah dan PPWAE. Jadi mereka akan saling melengkapi. Tapi mungkin untuk bayi-bayi yang berusia kurang dari 3 bulan sebagai prediksi kita, sesuai dengan yang kita anjurkan, pada usia 1 bulan harus dilakukan pemeriksaan screening pendengaran, pada usia 3 bulan harus dilakukan pemeriksaan deteksi fungsi pendengaran, dan 6 bulan harus dilakukan fungsi tata laksananya. Jadi dengan prinsip usia 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan juga bisa dilakukan bila kecurigaan awal adanya gangguan fungsi pendengaran. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Ratna. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Angga, atas jawabannya yang sangat memuaskan. Terima kasih pada Ketua Sidang, Prof. Ari, atas kesempatannya. Terima kasih, Dr. Ratna. Jadi, ya, waktu kita kira-kira tinggal 5 menit lagi dan masih menyisakan 2 penguji yang kebetulan juga kopromotor kandidat doktor. Pertama saya persilakan kepada Dr. Irawan Mangunatmaja, saya anak konsultan untuk membukakan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Irawan.
Terima kasih atas waktunya Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Angga atas hasil hari ini. Mudah-mudahan kita tahu hasil ini sangat bermanfaat gitu. Pertanyaan saya hanya satu saja, adalah apabila kita tahu ada CMV kongenital yang simptomatik, apa anjuran Anda untuk mengevaluasi pendengarannya? Dan apakah pemeriksaan DTI tetap dianjurkan pada anak-anak dengan CMV asimptomatik tersebut, serta apa alasannya? Terima kasih, Prof. Ari. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Irawan Mangun Atmaja, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari pemeriksaan CMV kongenital, apa yang akan dilakukan pemeriksaan evaluasi fungsi pendengaran? Memang kita harus menilai fungsi pendengarannya dengan pemeriksaan standar yang dilakukan dengan pemeriksaan BERA dan OAE sebagai standar yang sudah bersama-sama kita lakukan bersama-sama dengan bagian. Nah, evaluasi untuk evaluasi penuh fungsi pendengaran, mungkin kita akan lakukan fungsi pendengaran sampai kita harapkan maturitas dari otak tersebut selesai. Jadi kita tidak perlu melakukan pemeriksaan berulang-ulang sampai beberapa kali. Apabila kita dapatkan satu pasien dengan kecurigaan CMV kongenital atau dengan CMV kongenital, kita harapkan kapan kita lakukan, apakah pemeriksaan DTI ini dilakukan pemeriksaan yang lanjutan. Seperti kita ketahui bahwa mungkin untuk mengetahui adanya gangguan di sentral, biasanya teman sejawat dari bagian anak akan melakukan pemeriksaan menggunakan CT scan untuk melihat apakah adanya kalsifikasi atau adanya kelainan pada wave meter pada bayi tersebut. Harapannya nanti apabila kita lakukan pemeriksaan DTI pada pasien yang kecurigaan adanya CMV atau dengan CMV kongenital, itu akan menjadi suatu follow up lanjutan untuk dilakukan pemeriksaannya, sehingga kita bisa melihat gambaran yang utuh dari traktus respiratoris setelah dilakukan pemeriksaan dan atau dilakukan terapi dengan menggunakan ganciclovir atau yang lainnya, sehingga kita tidak perlu berulang-ulang melakukan pemeriksaan DTI pada awal, nanti DTI lagi, sehingga itu akan menyulitkan karena tidak semua sentra pendidikan atau pusat-pusat layanan kesehatan itu memiliki hasil pemeriksaan tersebut. Harapan saya memang ini menjadi satu hal yang dilakukan dengan baik sebagai follow up untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Mungkin itu saja jawaban saya, Dr. Irawan. Terima kasih. Maaf Dr. Triyuda, itu terutama yang pertanyaan saya untuk yang asimptomatik. Ya, asimptomatik. Terima kasih Dr. Irawan. Untuk yang asimptomatik mungkin apabila kita lakukan pemeriksaan memang adanya gangguan pendengaran lebih banyak di simptomatik. Kalau di asimptomatik kita lakukan pemeriksaan di awal dia tidak ada gambaran gangguan pendengaran, pemeriksaan berikutnya pada 3 bulan tidak ada gangguan pendengaran, dan kadar viremianya juga tidak ada perubahan, mungkin kita akan follow up lagi sampai usia 1 tahun atau sampai 2 tahun. Kita harapkan jarak pendengarannya juga sudah lebih tidak banyak perubahan, dan tetapi kita juga bisa menilai apakah nanti adanya gangguan di sentral. Gangguan di sentral tersebut asimptomatik, kita sebagai follow up juga menilai, harapannya kita follow up juga apakah nanti pada keadaan sentral baik di medial geniculate body atau di auditory radiation terdapat gangguan. Karena memang setelah pemeriksaan colliculus inferior kita lakukan, kita juga perlu mengetahui apakah nanti sebagai prognostik kita, apakah di bagian sentral tersebut ada gangguan. Jadi kalau saya sih berharap pemeriksaan DTI bisa menjadi satu alternatif baru untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan apabila kita lihat memang bisa pendengaran dia tetap tidak menunjukkan kadar yang normal, sebagai follow up saja dok, untuk melihat apakah di sentral tersebut juga tidak ada, bila tidak kelainan, kita harapkan memang kita harapannya karena di situ sebagai
pusat-pusat yang lainnya, pusat bahasa, pusat berkomunikasi, yang kita juga harapan bisa menilai walaupun jarak pendengaran dari perifernya menunjukkan hasil yang baik. Walaupun kejadiannya pada pasien yang asimptomatik. Mungkin itu Dr. Irawan. Baik, Dr. Triyuda, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktunya. Ya, terima kasih Dr. Irawan. Terakhir, ini berikutnya saya persilakan Dr. Semiramis Sislapski, spesialis THT KL Konsultan untuk mengukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Dekan sebagai pimpinan sidang. Mungkin saya aja sudah banyak pertanyaan yang dikemukakan oleh para penguji yang lain. Tetapi ada satu kasus ini kita lihat bahwa kelainan itu pada coliculus inferior yang untuk kita bagian THT itu sangat penting karena melihat ambang pendengaran itu gelombang 5 seperti di sini kita lihat dia sangat kirimnya daripada CMV. Telah ditanyakan juga oleh Dr. Vera mengenai perubahan-perubahan apabila diterapi dengan ini kemudian terjadi progresivitas, jadi perbaikan daripada pendengaran, apakah itu ada hubungannya. Kemudian yang kedua adalah di sini juga terdapat kasus-kasus auditory neuropathy yang kita lihat ada 4 telinga ya, jadi pada 2 pasien. Dan memang pada beberapa literatur yang saya baca memang CMV dapat auditory neuropathy. Dan ada literatur yang mengatakan kita cukup misalnya dia dengan ambang dengar yang mild atau moderate, yang sangat ringan, itu di dalam evaluasi 1 tahun itu bisa recover untuk jauh lebih membaik, bahkan bisa menjadi normal kembali. Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk tata laksana dari kasus-kasus CMV. Yang kedua adalah di dalam habilitasi. Setelah kita tahu bahwa CMV in progress, apakah dia bisa membaik ataukah bahkan memburuk dan menjadi permanen, itu kita butuh habilitasi. Dan tadi sudah disinggung oleh Dr. Anda bahwa pemeriksaan MRI untuk brain dengan nilai white matter di mana ada kalsifikasi itu perlu kita perhatikan, terutama misalnya apakah dia mau pakai alat berat pendengar atau tidak. Ini menjadi sangat penting buat orang tua ketahui karena adanya kalsifikasi pada white matter juga bagaimana prognosis, karena ini akan menjadi satu hambatan bagi orang tua untuk kemajuan daripada komunikasi anak. Ya, untuk Pak Dekan, pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat, Dr. Semiramis Sislapski, spesialis THT KL Konsultan. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Pada kasus yang pertama, ada pada daerah regio coliculus inferior, bagi THT memang sangat penting karena di situ ada prediksi ambang gelombang 5 dan hubungan dengan viremia, sehingga kita memang harus melakukan satu pemeriksaan yang memastikan bahwa memang viremia tersebut sudah diharapkan sudah tidak ada, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan selain pemeriksaan fungsi pendengaran juga harus menilai keadaan apakah masih terdapat viremianya. Nah, mengingat dari keadaan tersebut pada pertanyaan juga meneruskan pertanyaan yang kedua, ditemukan adanya auditory neuropathy dari sebelumnya 3 telinga menjadi 4 telinga. Nah, itu juga suatu hal yang kita temukan yang juga menjadi satu hal yang sangat menarik, bahwa pada daerah auditory neuropathy tersebut mungkin kasus di mana terdapat kadar viremia yang tinggi pada kornea sehingga mengakibatkan fungsi dari kornea tersebut terganggu. Dan ternyata pada pemeriksaan berikutnya pada usia 6 bulan, viremianya juga, karena memang penelitian saya juga tidak memeriksa ulang adanya viremia, biasanya dia akan bersifat self-limiting disease. Dan pada pasien tersebut harapannya memang fungsi dari kornea tersebut membaik, mengingat
viremia juga sudah berkurang. Nah, itu juga satu hal yang harus kita pastikan tentang adanya hal-hal tersebut. Nah, mengingat daerah coliculus superior itu terjadi daerah pusat, kita memilah-milah terjadinya frekuensi, bahasa, dan bicara. Itu harus kita pastikan, dan juga kita juga harus menilai adanya kelainan atau perubahan di area medicular body yang tergambar dengan pemeriksaan DPI. Jadi sebagai prediktor kita, kalau ternyata dia ada suatu kalsifikasi, adanya suatu kelainan pada white matter pada matter tersebut, kita dapat memberikan suatu prediksi mungkin harapan yang kita berikan apabila seorang bayi atau seorang anak dengan gangguan pendengaran dan masalah di sentralnya ada masalah, kita akan bisa memberikan suatu evaluasi atau penjelasan kepada orang tuanya kemungkinan adanya gangguan pola berbahasa atau pola melakukan suatu bicara, mungkin ada yang harus dilakukan follow up lebih lanjut lagi. Perlu mungkin rehabilitasi yang optimal. Jadi tidak hanya, jadi mungkin kalau kita berpikir dengan diberikannya alat bantu dengar saja atau dengan cochlear implant saja akan hanya memberikan amplifikasi suara ke dalam anak tersebut. Tapi yang juga harus pastikan apakah anak tersebut bisa mengerti atau menjadi lebih baik dengan pemberian alat bantu dengar tersebut. Nah, kasus sentral tersebut yang harus kita pastikan apakah itu juga bermanfaat apabila kita juga tahu adanya gangguan pada regio sentral pada jarum pendengaran tersebut. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Dr. Mira. Ya, saya rasa cukup karena kita sudah berdiskusi. Terima kasih Kak kesempatan ini. Waktu habis, ujian selesai. Ya, baik, terima kasih kepada para penguji dan juga terima kasih atas jawaban dari kandidat Dr. Triyuda Airlangga, dan saya juga terima kasih ini para tamu undangan yang luar biasa, tadi mencapai angka 170-an. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir, izinkanlah kami untuk adakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Triyuda Airlangga Harjo Prawito, spesialis THT KL Konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Yeni Endang Basirudin, spesialis THT KL Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Triyuda Airlangga Harjo Prawito, spesialis THT KL Konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A IPK 3,81. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Yeni Endang Basirudin SP THT KL Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof Yeni. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang Prof Ari Farial. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Dekan FKUI, kepada KPS Dr. Suhendro,
para pembimbing dan penguji, pada keluarga Dr. Triyuda Erlangga Harjo Prawito spesialis THTKL, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini dalam acara promosi Dr. Triyuda Erlangga spesialis THTKL. Walau dalam masa pandemi yang tampaknya belum ada tanda-tanda mereda, apalagi berakhir, kita masih diberi kesempatan untuk tetap berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat kepada Dr. Triyuda Erlangga dalam meraih gelar doktor yang merupakan gelar pendidikan tertinggi dalam bidang kedokteran. Mulai saat ini, Dr. Angga turut bertanggung jawab dalam pengembangan bidang keilmuannya. Diawali dengan permintaan ibundanya, Dr. Angga untuk melanjutkan pendidikan S3. Namun pada tahun 2014 baru akan mulai sekolah, ibu berpulang sehingga sempat tidak bersemangat untuk melanjutkan sekolah. Sempat terhenti 2 tahun dan menyibukkan diri dengan menjalankan tugas-tugas manajemen mutu dan departemen. Tetapi keinginan untuk melanjutkan sekolah kembali hadir. Karena saya sebagai promotor menggebyah-gebyah terus dan juga diiringi doa teman-teman dari Departemen THT. Juga keinginan untuk menyelesaikan janjinya kepada almarhum ibunda tersayang. Membuat Dr. Angga bersemangat kembali untuk melanjutkan sekolahnya. Dan juga ingin membuktikan kepada anak dan semua peserta didik agar menjadikan contoh tetap bersemangat. Insya Allah akan ada hasilnya. Ketertarikan pada gangguan pendengaran bayi baru lahir yang disebabkan sitomegalivirus menjadi pilihan untuk ditelusuri lebih lanjut, mengingat masih sedikit data tentang masalah ini. Juga tentang fluktuasi dan progresivitas terjadinya gangguan pendengaran akibat sitomegalivirus masih menjadi pertanyaan banyak ilmuwan. Dalam perjalanan melakukan penelitian dengan penapisan pada infeksi sitomegalivirus sebanyak 254 bayi yang lahir kurang dari 3 minggu, ternyata hanya didapatkan 26 yang bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan dari 26 tersebut hanya 11 subjek yang bersedia untuk dilakukan MRI DTI. Karena banyak orang tua pasien yang menolak atau menolak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun dengan kegigihan Dr. Angga yang tak bosan-bosannya berdiskusi dengan para pembimbing, maka dengan berbagai modifikasi, alhamdulillah penelitian ini dapat diselesaikan dengan sangat baik. Alhamdulillah hasil penelitian ini memperoleh suatu novelty yang merupakan syarat sebuah disertasi dengan dihasilkannya pemeriksaan MRI DTI, Diffusion Tensor Imaging, yang dapat menilai kelainan anatomi saraf pendengaran pada bayi baru lahir yang terinfeksi virus CMV kongenital. Penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa memang terjadi fluktuasi dan progresivitas gangguan pendengaran pada bayi baru lahir yang terinfeksi sitomegalivirus. Semoga hal ini dapat menjadi sumbangan pada ilmu pengetahuan dan dapat membantu peningkatan penata laksanaan bayi baru lahir yang terinfeksi sitomegalivirus. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang sangat berperan dalam kesuksesan Dr. Triyuda Erlangga spesialis THTKL konsultan. Pertama tentunya kepada istri tercinta beliau, yaitu Ibu Mira Safira Sirin, Sarjana SOS, dan anak-anak beliau Lutfi Erlangga dan Irfan Syah Erlangga yang telah memberi kesempatan dan tentunya pengorbanan selama masa pendidikan. Juga kita panjatkan kepada kedua orang tua Dr. Angga, almarhum Ayahanda Maijen TNI Dr. Hidayat Harjo Prawito yang adalah Direktur Utama RSCM periode 1987 sampai 1982. Juga almarhum Ibunda Kristantina Sarwasri Tejokusumo
yang insya Allah sudah bangga dan bahagia atas keberhasilan putra tercintanya yang telah memenuhi janjinya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan penguji, Dr. Irawan Mangun Atmaja, spesialis anak konsultan, sebagai co-promotor 1, Dr. Smiramis Zislavski, spesialis THTKL konsultan, sebagai co-promotor 2, serta tim penguji yang diketuai oleh Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam KPTI, Profesor Dr. Saptawati Bardosono, MSI, Dr. R. Vera Ibrahim, MSI, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, Dr. Yakob Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, Dr. Ratna Anggriani, spesialis THT konsultan KMKes, yang dari Bandung. Alhamdulillah tidak perlu jauh-jauh datang, tapi cukup dengan virtual. Terima kasih Dr. Ratna. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas keberhasilan Dr. Angga sampai pada ujian terakhir disertasi dan dapat meraih gelar doktor. Semoga hasil disertasi ini dapat diaplikasikan secara luas sehingga akan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Akhir kata sambutan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Yeni. Ya, pertama-tama juga atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Triyuda Erlangga Harjo Prawito, SPTHT KL Konsultan, atas prestasinya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan jenjang akademik tertinggi doktor pagi ini. Dan kita tahu bahwa Dr. Angga ini juga saat ini menjadi ketua departemen. Jadi terus terang ini juga menjadi anugerah buat keluarga besar departemen THT KL FKUI, karena Pak Kadepnya sudah jadi doktor sekarang. Dan tentu juga motivasi untuk staf-stafnya yang belum jadi doktor untuk juga bisa mengikuti Pak Kadepnya menjadi doktor. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya ingin juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan Mars PH, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto, dan jajaran direksi yang juga hadir di sini, Dr. Sumaryono, Dr. Tri Martani, dan juga Dr. Arif Rahman. Dan juga saya mengucapkan terima kasih, saya lihat di sini juga hadir Kepala RSPAD, Letnan Jenderal TNI Dr. Budi Sulistya, SPTHT KL. Terima kasih Dr. Budi hadir di tengah-tengah kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Insinyur Joko Raharjo Abu Manan, Direktur Utama PLN 2019. Kemudian saya juga melihat para guru besar THT yang luar biasa juga di sini hadir, Profesor Dr. Bambang Hermani, Profesor Dr. Zainul Ja'far, kemudian juga Profesor Dr. Masrin Munir, Profesor Dr. Helmi, dan juga Profesor Eviati Supardi. Saya rasa ini dukungan yang luar biasa kepada Pak Kadep, Dr. Angga, ya dukungan para guru besar semua. Dan ya kalau dilihat dari apa yang diupayakan oleh Dr. Angga, tentu juga bimbingan dari promotor, kopromotor, dan juga para penguji, ya kita bisa menyampaikan bahwa disinilah perannya suatu institusi pendidikan, ya bahwa kita tidak pernah menyerah ketika kita menghadapi kasus-kasus, ya ini kebetulan kasus-kasus yang kita temui di sini, ya jadi pasien-pasien yang kebetulan memang ibunya dengan sitomegalovirus, kemudian bayi lahirnya juga ternyata terinfeksi sitomegalovirus, dan ternyata ini juga berpotensi untuk menyebabkan gangguan fungsi pendengaran. Dan disinilah saya bilang bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus bagaimana menciptakan atau menemukan apa sih metode yang terbaik untuk mendeteksi ya bayi baru lahir tersebut
Sehingga kalau memang ini memang ada cenderung mengalami suatu gangguan pendengaran, ya sampai tadi bulan tuli kita bisa deteksi. Dan disinilah dokter Angga berhasil ya dengan tadi ya menyampaikan disertasinya ya di depan para penguji, berhasil mengidentifikasi mengenai resiko gangguan pendengaran ini dengan juga beberapa metode yang digunakan, yaitu dengan BERA, DPOAE, dan DTI yang melalui bantuan MRI teman-teman dari radiologi. Jadi fasilitas ini ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, dan juga tadi Dr. Yakub juga menyampaikan juga ada di RSUI. Jadi artinya apa? Kita sebagai suatu institusi pendidikan kita tidak pernah menyerah. Ya, ketika kita mengidentifikasi sesuatu yang bagaimana terus kita harus kejar. Dan di sini kita bisa buktikan Dr. Angga bisa dengan disertasinya ini menemukan hal ini ya, bagaimana mendeteksi. Jadi saya rasa ini juga kita berharap nanti bisa diteruskan untuk sampai ke publikasi dan pengembangan juga bagaimana kita sebagai suatu institusi pendidikan FKUI, RSCM juga terus tadi ya menemukan metode-metode terbaru, metode-metode yang efektif untuk menolong pasien-pasien kita. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa dan juga suatu inovasi untuk kita semua ya, dan ini menjadi kebanggaan buat FKUI, UI, dan juga untuk Indonesia. Ya, tentu berharap selanjutnya Dr. Angga bisa terus ya di tengah kesibukannya sebagai kadep ya, terus bisa melakukan riset-riset ya, kemudian juga publikasi ya, juga inovasi-inovasi lain, dan juga akhirnya tentu kita berharap bahwa Dr. Angga juga bisa terus jenjang karir jabatan fungsionalnya naik terus, dan kita berdoa juga bisa sampai ke guru besar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan terima kasih ya kepada Ketua Program Studi S3 Kedokteran Profesor Dr. Suhendro, dan juga SPS Dr. Harina, dan juga kepada promotor yang luar biasa tadi Prof Yeni menyampaikan harus didorong-dorong terus ya, dibangkitkan lagi semangatnya di tengah kesibukan ya, kita menghadapi pandemi yang sudah setahun ini ya. Tentu peran dokter THT begitu signifikan ya di dalam membantu di dalam pelayanan COVID-19, tapi alhamdulillah Dr. Angga dengan semangatnya bisa menyelesaikan pendidikan ini ya. Terima kasih Prof Yeni, dan juga tentu dukungan dari kopromotor Dr. Irawan Mangun Atmaja, dan juga Dr. Semiramis Dalamski. Dan kepada para penguji juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Saptawati Bardasono Master of Science, kepada Dr. Vera Ibrahim Master of Science PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, dan juga kepada Dr. Yakob Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, dan juga kepada penguji tamu kita dari FK Unpad, Dr. Ratna Anggraini, spesialis THT KL konsultan. Saya melihat juga dukungan yang luar biasa ini dari para yang hadir di sini ya, khususnya angkatan Karsa ya, 90 masuk 90 96 ini Prof Iko dan teman-teman, dukungannya penuh untuk juga buat rekan sejawatnya, teman seperjuangannya Dr. Angga. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sejawat dari Iluni 9096. Dan tentu juga saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar almarhum Maijen TNI Purnawirawan Dr. Hidayat Harjo Prawito, dan juga Ibu almarhum Kristantina Sarwosri Tejo Kusumo. Saya rasa janji ini sudah ditepati bahwa Ananda tersayang dari Ibunda Kristantina ini hari ini membuktikan diri bisa selesai doktornya, dan ini juga saya rasa menjadi kebahagiaan buat Ibunda tercinta.
Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada istri tercinta Ibu Mira Safira Sarin Sarjana Esos, dan juga kepada Ananda Lutfi Airlangga Harjo Prawito dan Irfansah Airlangga Harjo Prawito, dan juga para keponakan Dr. Angga, sehingga ini juga bisa memotivasi ya, dengan semangat yang tinggi. Sebenarnya cita-cita itu mudah kita raih ya, dengan semangat yang tinggi dan konsisten, cita-cita itu mudah kita raih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa semua sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru besar, guru-guru kami yang para sejawat, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini. Ya, saya rasa dukungannya luar biasa. Dan terakhir ini ada pantun, karena memang ini Dr. Angga ini senang nasi uduk, jadi pantunnya seputar nasi uduk. Jalan-jalan ke pasar Pramuka, beli nasi uduk, ditambahin sambal terasi. Nah itu yang jualannya itu ibu-ibu agak gendut, itu pas di bawah jembatan itu di pasar Pramuka kalau mau tahu. Tapi nggak tahu sekarang pandemi mungkin lockdown kali, kayaknya nggak jualan lagi ibu itu ya. Tapi saya ulang lagi nih, mohon maaf. Jalan-jalan ke pasar Pramuka, beli nasi uduk dengan bumbu sambal terasi. Selamat untuk Dr. Triyuda Airlangga. Risetnya yang luar biasa mencegah bayi terkena tuli. Mohon maaf itu kalau kurang cocok, dicocok-cocokkan saja, lebih dan kurangnya. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.